Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 428. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mata-mata, tidak mungkin. Dan Taeyu tertegun dan berkata dengan nada positif, "Yuner, kamu pasti melakukan kesalahan." Yuner, ketika Situ Uji bergabung dengan Sekte Suci Huangfu, ketika kakek masih menjadi pemimpin. Saat itu, dia adalah salah satu talenta terbaik di sekte kami. Kakeknya mengawasinya selangkah demi selangkah naik ke posisi agung. Leluhur jiwa binatang. Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata? Selain itu, kampung halaman Situ Uji dikunjungi oleh kakek, yang menyelidiki detailnya. Oleh karena itu, kakeknya memutuskan bahwa dia bukan mata-mata. Pada saat ini, Yuan Jinglun bergema, "Patriark, kakekmu benar." Saat itu, bawahannya menemani kakekmu ke kampung halaman Situ Uji. Tan Yun memenuhi dadanya dengan kemarahan, sambil menatap Tan Taeyu dan Yuan Jinglun, sambil menunjuk pipi kanan Situ Wuhen yang dihancurkan oleh kakinya sebelumnya, berkata, "Kakek, Yuner percaya apa yang kamu katakan." Situ Uji yang sebenarnya telah mati, dan sekarang Situ Uji adalah orang lain yang kejam mengupas wajahnya, dan menyamar jadi Situ Uji. Segera setelah kata-kata ini keluar, Dan Taeyu dan Yuan Jinglun mengguncang tubuh lama mereka dan melihat wajah kanan Situ Uji. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa Tan Yun berkerut karena dia hancur dan melangkah dengan kakinya. Sampai sekarang, kedua Dan Taeyu yakin bahwa Situ Uji sama sekali bukan Situ Uji yang sebenarnya. Pada saat ini, Situ Uji di tanah, dan pupil matanya menunjukkan warna ketakutan yang dalam. Semua mata tertuju pada Situ Uji. "Bajingan," Tan Yun mencibir dan berkata, "Biarkan aku melihat wajah aslimu dengan baik." Dengan itu, Tan Yun membungkuk dan meraih wajah Situ Uji dengan tangan kirinya. Dengan genggaman yang kuat, dia merobohkan wajah Situ Uji dari tempat yang sebenarnya, memperlihatkan wajah yang aneh dan tua. Wajah ini sangat aneh bagi Tan Yun. Tapi itu sangat akrab bagi Dan Taeyu dan orang-orang kuat dari alam ilahi Huangfu Sengsong. Secara khusus, Duan Changqiong, kepala jiwa binatang gerbang suci, dan juga mata-mata yang dimasukkan ke dalam Huangfu Sengsong di Istana Peri Abadi, lebih akrab dari sebelumnya. "Situ Feng, tiba-tiba, ini kamu." Dan Taeyu membuka matanya, dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, "Kamu binatang, telah melukai Situ Uji." Situ Feng memelototi Dan Taeyu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup matanya dan tampak seperti sedang menunggu untuk mati. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid melihat ekspresi terkejut dan marah Dan Taeyu dan berpikir bahwa Situ Feng, menyamar sebagai Situ Uji, memiliki latar belakang yang bagus. "Kakek, siapa dia?" Tan Yun bertanya dengan mengerutkan kening. "Yuner, orang ini bukan orang lain, tetapi mantan pemimpin Istana Peri Abadi." Dan Taeyu menggertakkan giginya dan berkata, "Pada saat yang sama, dia juga suami Sugeyu, pemimpin Istana Peri Abadi." Mendengar pidato itu, Tan Yun awalnya tercengang, dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Sugeyu, kamu jalang tua, bukankah begitu? Laki-lakimu jatuh ke tanganku." Puff, puff. Dalam seringai, pedang terbang ungu keluar dari udara tipis dari tangan kiri Tan Yun. Tan Yun mematahkan anu Situ Feng dengan pedang. "Tan Yun, kamu bajingan kecil." Begitu suara Situ Feng jatuh. Menangis, Situ Feng menatap Tan Yun dengan samar. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun telah mati ribuan kali. "Yuner, apakah kamu akan mengancam Sugeyu dengannya di masa depan?" pikir Dan Taeyu. "Tidak." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner bahkan tidak repot-repot menggunakan metode ini untuk berurusan dengan Istana Peri Abadi. Yuner tidak membunuh Situ Feng hari ini. Ketika aku menyerang Istana Peri Abadi suatu hari nanti, Yuner akan membunuhnya di depan Sugeyu."
Begitu suara itu jatuh, Tan Yun langsung menghilang di tempatnya, dan pada saat berikutnya, dia muncul di sebelah Duan Qiong, kepala divisi jiwa binatang suci, dengan dua kaki berturut-turut, mendorong lututnya. Klik, klik. Dengan suara yang jelas dari retakan tulang dan percikan darah, lutut Duan Changqiong meledak, dan dua amputasi terbang menjauh dari tubuhnya. Bang! Ah! Kakiku! Duan Chang mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Dia kehilangan dua kaki dan jatuh ratusan kaki jauhnya. Duan Changqiong hanya tingkat ke-8 dari alam nadi ilahi. Dia benar-benar terlalu lemah di hadapan Tan Yun. Klik, klik. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Duan Chang. Dia juga memasukkan pedang ke dalam mulutnya dan mematahkan lidah dan giginya. Adegan gerakan tiba-tiba Tan Yun membuat mata-mata di tingkat tinggi dan murid merasa dingin di punggung mereka dan berkeringat di telapak tangan mereka. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan suara keras, Duan Tianxiong adalah mata-mata yang ditanam oleh Zhuge Yu di sekte kita. Setelah itu, Tan Yun menatap Duan Changqiong, dan berkata, jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu sekarang. Kakak laki-lakimu Duan Changtian, aku akan segera menyelesaikan masalah dengannya atas apa yang telah dia lakukan di kota Wang Yue. Pada saat itu, aku akan membiarkan kakak laki-lakimu melihatmu mati. Sudah kubilang, aku akan membiarkan kakakmu melipat gandakan rasa sakitnya. Saat ini, Tan Yun menahan dorongan untuk merobek langit hidup-hidup. Dia membencinya. Dia memiliki malam yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali dia memikirkan adegan di mana Duan Changtian secara paksa memisahkan ketika dia menikahi Yukin, dia tidak sabar menunggu Duan Changtian mengunyah tulangnya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Ledakan. Tan Yun menendang Duan Tianxiong 100 kaki dan mendarat di sebelah Si Tu Feng. Tiba-tiba, Tan Yun menatap tajam ke arah para murid dan menatap Duan Feixiong, seorang murid dari gerbang suci jiwa binatang. Duan Feixiong ketakutan dan mengencingi celananya. Pemimpin sekte, tolong maafkan muridnya. Duan Changqiong adalah paman murid itu. Ya, tetapi murid itu benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata. Duan Feixiong berteriak bermuka dua. Betulkah? Mata Tan Yun tajam, apakah kamu seorang anak berusia 3 tahun ketika kamu adalah tuannya? Kemarilah untukku. Tan Yun berkata dengan keras. Tanpa tindakan apapun, kekuatan tak terlihat mengikat Duan Feixiong dan membawanya di depannya. Master Sekte, muridnya bahkan tidak tahu apa yang ayahku lakukan padamu di kota Wang Yue. Tanpa menunggu kata-kata Duan Feixiong, Tan Yun memotong, apakah kamu tahu itu? Tidak masalah, kamu hanya harus memotong tubuh dengan pisau jika kamu seorang mata-mata. Retakan. Tan Yun menendang dada Duan Feixiong, dadanya ambruk, darah menyembur dari mulutnya, melakukan tendangan voli di samping Si Tu Feng dan Duan Changqiong, dan dia pingsan. Tan Yun perlahan berbalik, menatap Tian Lao, komandan organisasi hukuman surgawi, dan memerintahkan, kirim seseorang untuk menahan ketiga orang itu. Ingat, Anda dapat menyiksa mereka sesuka hati, tetapi jangan biarkan mereka mati. Bawahan patuh. Lelaki tua itu menekankan kepalanya, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Segera, 3 anggota organisasi hukuman surgawi dengan nadi ilahi-ilahi yang sempurna terbang keluar dari langit yang kosong. Ketiganya segera mengambil Si Tu Feng, Duan Changqiong dan Duan Feixiong dari alun-alun Tiangong. Setelah itu, tatapan lembut Tan Yun tertuju pada Shen Subing, dan segera berkata dengan keras, selanjutnya, patriark ini memiliki kasus ketidakadilan yang harus dibuktikan kebenarannya 80 tahun yang lalu. Yang dirugikan adalah Shen Tianqi, kepala gerbang suci divisi Pil. Mendengar kata Shen Tianqi, Shen Suzhen dan Shen Subing gemetar, dan air mata mengaburkan pandangan mereka dalam sekejap. Shen Suzhen memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih untuk pertama kalinya. Shen Subing sangat tersentuh di matanya yang indah. Pada saat yang sama, putri kedua memikirkan ayahnya yang telah dianiaya sampai mati. Putri kedua menatap Gongsung Yangchun, kepala gerbang suci gerbang Pil. Putri kedua mengepalkan tinjunya dan menusukkan kuku jarinya ke telapak tangan. Namun, Gongsung Yangchun memiliki firasat buruk bahwa dia tidak melarikan diri.
Karena dia tahu betul bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup jika dia tidak melarikan diri untuk hidupnya. Jika dia lari untuk hidupnya, dia pasti akan mati. Dalam benaknya, dia berpikir masih ada jimat untuk menyelamatkan kematiannya. Pada saat ini, semua pemimpin senior dan para murid yang telah mendengar nama Shen Tianqi menunjukkan pandangan serius. Beberapa dari mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa lebih dari 80 tahun yang lalu, Patriark tua meninggalkan Shen Tianqi dan mengusirnya dari sekte tersebut. Mereka bingung. Bukankah mereka menyelidiki masalah ini dengan jelas? Apa yang salah dengan kasusnya? Tan Yun mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah matanya dingin, dia melihat Gongsun Yangchun di tingkat 8 nadi ilahi. Apakah Anda penggagas masalah ini? Biarkan Patriark ini memaksa Anda untuk mengatakannya, atau Anda sendiri yang mengatakannya. Tik-tok. Kaki Gongsun Yangchun gemetar hebat, dan keringat dingin di dahinya menetes satu persatu di alun-alun Tiangong. Dia tahu bahwa Tan Yun telah mempraktikkan teknik mata untuk mengendalikan orang, dan tidak ada gunanya menyangkalnya. Celepuk. Kaki Gongsun Yangchun gemetar, berlutut di tanah, bersujud dan berteriak, "Patriark, bawahan saya tahu kesalahannya. Benar-benar Shen Tianqi yang dijebak oleh bawahan, tetapi bawahan juga dipaksa." Patriark, pada awalnya, keluarga Jin menyelinap ke dalam divisi Pil dan mengendalikan bawahan mereka. Mereka ingin bawahan mereka mencoba membunuh Shen Tianqi dan membiarkan mereka duduk sebagai kepala gerban suci divisi Pil. Mereka menjebaknya. Peringatan Patriark, aku sangat baik. Selamatkan nyawa bawahan. Semua bawahan diancam oleh klan Jin. Tan Yun tiba-tiba berteriak, apakah keluarga Jin mengintimidasimu? Ya, Gongsun Yangchun menundukkan kepalanya. Komandan pengawal Jin, bukankah itu konyol? Ketika Tan Yun mengatakan ini, Gongsun Yangchun tercengang. Dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah mengetahui detailnya. Patriark, baiklah. Gongsun Yangchun bersujud. Meskipun bawahan adalah komandan keluarga Jin, mereka telah bekerja untuk klan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, para murid dan murid tingkat tinggi yang setia kepada Huangfu Shengzong benar-benar marah. Jadi kepala Shen dianiaya. Gongsun Yangchun, kamu binatang buas yang marah, kamu harus mati. Gongsun Yangchun, aku peduli dengan leluhurmu. Kepala Shen setia pada sekte, tapi dia dibunuh olehmu, mata-mata Jin sialan. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Aku marah. Patriark, tolong bunuh dia. Patriark, tolong bunuh dia. Untuk sesaat, orang-orang meraung dan mengguncang awan. Tan Yun melambai kepada semua orang untuk diam. Ketika dia ingin berbicara, Gongsun Yangchun gemetar, Tuan, Gongsun Ruoxi, dia adalah cucunya. Dia belum bergabung dengan keluarga Jin. Patriark, bawahan saya tahu bahwa Anda dan Ruoxi telah mengalami bersama. Mereka adalah teman hidup dan mati di tanah abadi dan medan perang para dewa. Patriark, selama Anda mengampuni bawahan, bawahan bersumpah untuk setia kepada Anda di masa depan. Bawahan tidak ingin mati. Mencium pidato, gambar memori muncul di benak Tan Yun. Dalam foto tersebut, Gongsun Ruoxi tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Gongsun Ruoxi menangis dan menatap Tan Yun dengan penuh kasih, ingat, Gongsun Ruoxi, ku harus menikahimu dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu kapan saja. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, aku akan mati sendiri. Setelah ingatannya menghilang, Tan Yun tiba-tiba menjadi marah, menginjak tangan kanan Gongsun Yangchun dan berteriak, jika Anda tidak menyebut Ruoxi, saya juga akan menyebutkannya. Gongsun Yangchun, beranikah kamu mengatakan Ruoxi adalah cucumu? Kamu bajingan tua, bukankah kamu datang ke benteng kecil? Beraninya kamu mengatakan kamu tidak membunuh orang tua Ruoxi dan 36 orang di seluruh benteng. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengambil Ruoxi bayi itu. Kamu tidak manusiawi, kamu jawab aku. Pada saat ini, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Dalam hatinya, Gongsun Yangchun mencuci benteng dengan darah, merampok bayi, dan melatih bayi menjadi pengawal Jin. Seluruh proses berdarah itu sangat kotor. Tidak ada kemanusiaan.
Hahaha. Wajah tua Gongsun Yang Chun tiba-tiba tersenyum muram. Tan Yun, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan kamu tahu ini secara detail. Ini dia. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Lakukan. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, Gongsun Yang Chun, saya ingin Anda memberi roh orang tua Ruoxi di surga dan mengakui kesalahan Anda di depan semua orang, dan patriark ini berjanji untuk tidak membunuhmu. Gongsun Yang Chun terkejut serasa diberi surga. Sulit baginya untuk percaya, patriark, apakah kamu serius? Patriark ini selalu mengatakan hal yang sama, kata Tan Yun. Oke, terima kasih atas kebaikanmu. Gongsun Yang Chun berbalik dan melihat ke arah bagian luar pegunungan Tianjing dan mengetuk kepalanya 3 kali, orang tua Ruoxi, ini Lao Zhao. Maaf untukmu. Lao Zhao berlutut dan mengakui kesalahannya. Melihat adegan ini, rasa terima kasih Sen Suzhen kepada Tan Yun tidak hanya menghilang. Ketika dia ingin bergegas dan berdebat dengan Tan Yun, Sen Subing buru-buru menangkapnya. Adik, lepaskan aku. Sen Suzhen gemetar karena marah dan berkata, adik, ini pria yang kamu sukai. Siapa dia? Bagaimana dia bisa membiarkan musuh kita pergi? Tidak ada keraguan bahwa saudara perempuan Sen Suzhen membenci Gongsun Yang Chun sampai ke tulang. Jika Anda harus mengatakan bahwa dua wanita lebih membenci, itu pasti Sen Suzhen. Karena itu Gongsun Yang Chun, dia bahkan tidak melihat wajah terakhir ayahnya. Jika bukan karena Gongsun Yang Chun, ayahnya tidak akan mati, dan ibunya tidak akan mati tertekan karena kehilangan ayahnya. Dalam hati Sen Suzhen, jika bukan karena Gongsun Yang Chun, orang tuanya tidak akan mati. Kakak, dengarkan aku. Sen Subing buru-buru berkata, Tan Yun tahu bahwa Gongsun Yang Chun adalah musuh kita, dan Tan Yun tidak akan pernah melepaskannya. Di akhir transmisi suara Sen Subing, Gongsun Yang Chun juga mengakhiri pengakuannya. Patriark, bawahan telah melakukan apa yang Anda katakan. Tolong biarkan bawahan pergi. Gongsun Yang Chun berlutut dan memohon. Oke, kata-kata Master Sekte ini penting, dan aku tidak akan pernah membunuhmu. Tan Yun berkata, dan kata-kata berikut membuat Gongsun Yang Chun pergi dari surga ke neraka, dan paru-parunya akan meledak. Tan Yun berkata sambil tersenyum, namun, Patriark tidak bisa menjamin apakah putri kepala Sen Tianqi akan membiarkanmu pergi. Subing, Suzhen, Gongsun Yang Chun aku memberikannya padamu.